Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah sore ini di Gereja Maranatha. Semoga semuanya selalu dalam sukacita, dalam kedamaian, dan diperkaya dengan kasih Tuhan dari hari ke hari. Sebelum ibadah ini dimulai, beberapa lagu kami nyanyikan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Softly and tenderly, Jesus is calling for you and for me. And see, in the palace He's waiting and watching for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. So
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerjaan Klasis Kota Ambon, Minggu 7 Agustus 2022, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerjaan Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Yamalatu Klasis Teluti, maka tim pekabaran Injil Klasis Kota Ambon mengharapkan dukungan doa dan partisipasi jemaat melalui sehari berkorban dalam kebaktian Minggu pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan sore pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Atas dukungan dan partisipasi jemaat, kami menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. 3. Penerimaan kolekta Minggu 31 Juli 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp6.504.000. Syukur sebesar Rp1.054.000. Perpuluhan sebesar Rp8.050.000 dan sarana fisik sebesar Rp627.000. Penerimaan kolekta Minggu 31 Juli 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.482.500. Syukur sebesar Rp3.984.000. Perpuluhan sebesar Rp3.318.000 dan sarana fisik sebesar Rp561.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta J. Fabian Roy MTH. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Ester 4 ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Meliano Nicholas Lian Patun Lebit. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Setelah lonceng 3 berbunyi, jemaat dipersilakan berdiri. Demikianlah warta jemaat
Pekerjaan Klasis Kota Ambon atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 7 Agustus 2022, Majelis Pekerjaan Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Mari kita berbakti kepada Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Demikian nas pembimbing kita. Tuhan Allahmu puji
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air dan udara dicemarkan sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Dibuka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Dibuka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Dibuka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah, dibuka Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38.
Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Untuk petunjuk hidup baru, Bapak Ibu jemaat disilahkan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus berpesan dalam balaplah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di kesempatan kita berbaktikan Tuhan di saat ini, kita semua akan dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terbaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ester pasal 4 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Dan sesudahnya kita melakukan nyanyian aklamasi haleluya. Mari sebelum kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kepada kita semua di saat ini, kita berdoa menggunakan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin.
Ester 4 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-17 di bawah perikop usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja, yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi, Ester menyuruh Hatan memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja di antara kita sudah sangat sering membaca novel, terutama kita anak-anak muda. Novel adalah sebuah cerita fiksi, bukan cerita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Tujuan dari sebuah novel adalah supaya kita bisa menemukan pesan-pesan di dalamnya. Apakah itu pesan moral ataukah ada pesan-pesan lainnya yang termuat dalam novel itu. Nah, kitab Ester yang kita baca saat ini juga adalah sebuah novel sejarah yang ditulis dengan menggunakan nama atau tokoh-tokoh sejarah. Tapi ini sebuah novel. Karena itu di dalam novel sejarah ini jemaat, yang paling penting adalah bukan kita mencari fakta historis yang ada dalam cerita itu, tetapi supaya kita mencari pesan-pesan yang ada dalam cerita ini. Pesan itulah yang kita namakan sebagai makna dari teks. Apa yang sesungguhnya Allah kehendaki bagi kita dari teks ini? Apa yang Allah mau lakukan di dalam kehidupan kita, belajar dari pengalaman orang-orang yang ada dalam teks ini. Itulah yang mau dijelaskan dalam sebuah cerita novel seperti misalnya kitab Ester ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara jemaat yang terkasih, kalau Ibu Bapak, Saudara sudah pernah membaca kitab Ester secara keseluruhan, mungkin Ibu Bapak akan kaget. Mengapa? Sebab di dalam kitab Ester tidak pernah satu kali pun ditemukan kata Tuhan. Dalam seluruh Alkitab, dalam seluruh kitab yang ada di Alkitab, kitab Ester tidak pernah satu kali pun menyebutkan kata Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan tidak disebutkan. Yang kita temukan hanyalah sebuah cerita, dan dalam cerita itulah kita harus berupaya mencari maksudnya, maksud Tuhan untuk kita. Ya, katakanlah sama seperti jalan-jalan cerita hidup kita, Ibu Bapak. Jalan-jalan cerita hidup kita masing-masing dipenuhi banyak pengalaman, kisahnya. Pahit, manis, suka duka, jatuh bangun, gagal, berhasil. Semua pengalaman itu ada mewarnai hidup kita. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita bertanya apa maksud Tuhan, apa pesan Tuhan yang kita dapatkan dari setiap peristiwa-peristiwa itu? Mungkin saat kita bahagia, sukses, kita dapat berkat, kita tahu Tuhan memberkati. Tapi bisakah kita menemukan maksud Tuhan, pikiran dan rencana Tuhan ketika kita terpuruk dalam persoalan dan masalah, tantangan, musibah, ataupun juga kematian yang menghampiri? Mengapa Tuhan harus bawa kita menempuh jalan-jalan cerita hidup seperti itu? Inilah yang harus kita cari selalu dalam hidup kita, Ibu Bapak, Saudara jemaat. Nah, dalam cerita di kitab Ester ini terdiri dari 10 bab yang saling terkait satu bab dengan bab yang lainnya. Kalau Bapak Ibu punya waktu, bacalah semuanya, supaya bisa tahu alur ceritanya dan apa pesannya. Yang pertama, mari kita lihat Ibu Bapak. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi sehingga
penulis lalu menuliskan novel sejarah ini bagi kita. Kalau kita periksa latar belakang sejarah penulisan kitab Ester ini Ibu Bapak, maka kita akan menemukan bahwa kitab ini ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Pada waktu itu Alexander Agung sudah meninggal. Tapi ada jenderal-jenderalnya yang menguasai Mesir dan salah satunya adalah Seleukas yang membangun dinastinya, Seleukas dari Syria. Dia ini menguasai seluruh Palestina dan salah seorang raja yang terkenal itu adalah Antiochus Epiphanes IV. Ibu Bapak, Raja Syria Antiochus ini terkenal dengan kekejamannya, terkenal dengan kejahatannya. Sebab dia memaksakan seluruh ajaran, seluruh kebudayaan Yunani harus diikuti oleh orang-orang Yahudi. Banyak perilaku kekerasan, penganiayaan, penindasan, perampokan dilakukan untuk rakyat yang dipimpinnya. Dia bahkan berani merampas harta dalam bait Allah dan memasukkan patung-patung berhala sehingga orang-orang Yahudi merasa terdesak. Orang-orang Yahudi tidak mendapat tempat dalam pemerintahan raja ini. Apalagi sebuah kebebasan itu tidak didapatkan. Karena kondisi ini yang terjadi Ibu Bapak, maka timbullah pemberontakan di sana sini. Timbul pemberontakan dan salah satu pemberontakan orang Yahudi yang terkenal itu dipimpin oleh Simon Makabeus. Makabeus ini memang berhasil pada waktu itu. Tetapi Ibu Bapak, sejarah juga mencatat bahwa Makabeus walaupun orang Yahudi, dia justru berlaku lebih kejam dari Raja Syria itu. Karena dia juga melakukan kejahatan yang sama, perampasan, kejahatan, perampokan, penganiayaan kepada saudara-saudaranya sendiri, sebangsa Yahudi. Tidak segan-segan juga dia membunuh saudaranya. Dalam kondisi inilah Ibu Bapak Saudara jemaat, penulis membuat cerita novel ini seolah-olah terjadi pada abad ke-5 di masa kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Kalau kita lihat teks kita ini secara khusus pasal 4 ayat 1 sampai 17, memang sederhana ceritanya saja Bapak Ibu, tapi dia punya pesan-pesan yang baik yang bisa kita dapatkan. Dalam cerita ini kita dapati ada 4 tokoh utamanya. Pertama Mordekai, kedua Haman, ketiga Ratu Ester, dan keempat Raja Ahasiweros. Mordekai dan Ester adalah orang-orang Yahudi. Mereka dibilang adalah anak, ponakan, dan paman. Jadi ada hubungan yang dekat, kekerabatan di antara mereka. Dalam kisah ini dijelaskan, Mordekai sangat berduka. Kedukaannya ditunjukkan melalui caranya berjalan dan melolong sepanjang jalan. Itu awal kisah ini Ibu Bapak. Kita akan bertanya mengapa dia melolong. Bukankah yang melolong itu anjing? Kalau anjing melolong ada tanda sesuatu. Anjing melolong biasanya menggambarkan juga ada orang yang mau mati. Tapi ini dikatakan Mordekai melolong. Ternyata dia mengetahui ada rencana jahat yang dilakukan oleh Haman
seorang Amalek yang merupakan musuh bebuyutan Israel. Rencana jahat itu adalah pertama, dia membuat tiang gantungan untuk menggantung Mordekai orang Yahudi. Dan yang kedua, dia berencana untuk membunuh semua orang Yahudi. Kalau pakai istilah sekarang Bapak Ibu, genocide atau genosida. Ada rencana pembunuhan massal bagi satu bangsa. Itu pernah ada di zaman, di sejarah pemerintahan Adolf Hitler yang membunuh secara massal orang-orang Yahudi. Jadi Ibu Bapak, kalau genosida atau genosida ini dilakukan, tidak ada yang selamat. Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, harta bendanya, hewan-hewannya, semua dimusnahkan. Ini sebuah kengerian yang luar biasa. Karena itu kita bisa mengerti mengapa dia melolong. Karena dia merasa pedih, sakit. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi padanya dan pada bangsanya. Karena itulah Ibu Bapak, bukan cuma itu, dia pergi langsung ke pintu gerbang. Pintu gerbang itu di Israel tempat umum, tempat orang berdagang, tempat orang lalu lalang jumpa. Tapi dia pergi ke pintu gerbang itu, pintu gerbang istana. Dan berkabung di sana, menggunakan kain kabung dan menaruh abu di atas kepala. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, tindakan memakai kain kabung dan menaruh abu di kepala memang bukan baru. Sebab itu juga dilakukan pada masa Israel. Ketika umat Israel berkabung, mereka juga pakai kain kabung dan taruh abu di kepala sebagai tanda kesedihan. Daud ketika berkabung atas kematian Saul dan Yonatan juga pakai kain kabung dan taruh abu di atas kepala. Tamar ketika diperkosa oleh Amnon, dia juga pakai kain kabung dan taruh abu di atas kepala. Yang menyimbolkan kepedihan dan kedukaan yang dalam. Dan ini yang dilakukan oleh Mordekai dan semua orang yang sudah mendengarkan maklumat hukuman mati itu. Ibu Bapak, saudara, menariknya dalam kisah ini Ibu Bapak, dalam situasi begitu Mordekai terpikir ponakannya ada di istana. Lalu menyuruh menyampaikan pesan supaya dia bisa pergi menghadap raja suaminya itu dan memohon kasih karunia-Nya. Tapi ada masalah juga yang timbul setelah itu Ibu Bapak, bahwa dalam kondisi pemerintahan waktu itu ada undang-undang yang berlaku. Tidak sebarang orang bisa menghadap pemimpin atau raja. Yang bisa pergi hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas dan menunjuk pada orang itu. Kalau pergi tanpa panggilan berlaku satu hukuman, yaitu hukuman mati. Disinilah kesulitan Mordekai, tapi juga kesulitan Ester. Bagaimana mungkin dia mau pergi sebab sudah 30 hari dia tidak pernah dipanggil oleh suaminya. Tapi kita lihat Ibu Bapak apa yang terjadi. Demi kehidupan dan keselamatan dirinya, keluarganya, bangsanya, Ester rela mengambil resiko kematian itu. Kalimat yang diucapkannya sangat luar biasa Ibu Bapak. Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Sebuah komitmen yang sungguh dari seorang perempuan memperjuangkan kehidupan bangsanya. Dan karena itu Ibu Bapak, kalau kita baca di ayat pasal-pasal seterusnya itu melalui suatu strategi yang dilakukan oleh Ester melalui jamuan makan, disitulah dia pakai kesempatan itu untuk membongkar rencana Haman yang jahat kepada suaminya Ahasiweros. Pada akhirnya apa yang terjadi Ibu Bapak? Haman, orang yang merancangkan kejahatan itu,
mendapatkan hukumannya dan dia dihukum gantung pada tiang yang dia siapkan untuk Mordekai. Sebaliknya Ester dan Mordekai yang berjuang untuk keselamatan bangsa mereka, bangsa Yahudi, selamat dari kematian. Mordekai diberi penghargaan dan dihormati dalam pemerintahan Raja Ahasiweros, dan lalu Ester diangkat sebagai ratu kerajaan Persia. Cerita ini luar biasa ibu bapak, saudara yang beta kasihi dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, kalau demikian ceritanya, apa maksud cerita ini? Apa pesan cerita ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Apakah ada maksud Tuhan dengan firman yang disampaikan pada kita di minggu pertama memasuki bulan Agustus, yang oleh gereja menyampaikan firman ini dalam dasar tema mingguan berjuang untuk membela kehidupan. Ini panggilan yang tak terelakkan bagi ibu bapak, saudara dan saya, kita sebagai pengikut Kristus. Sebab memang kita meneladani Yesus Tuhan kita, Sang Pembebas dunia ini. Karena mau membebaskan dunia ini dari keterancaman dan dosa, dia datang ke dunia. Dan karena itu sebagai para pengikutnya, kita mesti meletakkan pemikiran kita juga pada pikiran yang sama. Jalan pembebasan yang sudah dirintis oleh Tuhan, oleh orang-orang di masa lampau, atau juga untuk orang-orang di masa sekarang yang selalu berjuang bagi sebuah kehidupan, itu yang harus kita jalani juga. Nah, karena itu ibu bapak, saya menangkap ada 3 pesan dari teks ini yang bisa kita maknai. Pertama, ibu bapak saudara, ternyata Tuhan tidak pernah menghendaki kita melakukan kekerasan karena sebuah kebencian, iri hati, atau dendam. Kekerasan yang dilakukan pasti juga akan dibalas dengan kekerasan. Itu kita lihat dalam kisah ini. Haman melakukan kekerasan karena dia juga menjadi korban kekerasan, melihat kekerasan yang dilakukan pada tete nenek moyangnya di masa lampau yang dibunuh oleh Raja Saul. Jadi ibu bapak, kalau kita buat jahat untuk orang, jangan sangka kejahatan tidak akan menimpa kita, yang jahat juga tidak akan datang pada kita. Tidak. Sebab yang kita buat untuk orang lain itu berdampak pada diri kita. Pada kesehatan kita juga mungkin, pada hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Bahkan itu juga akan berdampak dengan relasi kita terhadap Tuhan. Banyak kali begitu ibu bapak. Kalau kita tipu orang, satu waktu kita juga tertipu. Kalau kita bikin tidak baik untuk orang, jangan heran kalau juga kita akan diperlakukan tidak baik. Karena itu kita selalu diingatkan untuk mari berjuang melawan segala bentuk kekerasan, segala bentuk kejahatan dalam hidup ini. Kalau mau kalahkan kejahatan, jangan dengan yang jahat, kalahkan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Jangan rencanakan hal-hal jahat untuk hidup orang lain, terutama ketika kita melakukan kekerasan, kejahatan untuk saudara sendiri, kerabat sendiri, sebangsa, seagama, sesuku, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat konteks kita ya di Indonesia dalam skop bangsa dan negara ini, atau juga kita di Maluku Bapak Ibu, kita dapati ada begitu banyak bentuk kekerasan dalam fakta hidup kita. Kekerasan fisik, kekerasan non fisik, semua ada ibu bapak. Kekerasan fisik kita lihat,
Ada anak-anak sekolah sekarang banyak tawuran sana sini, suka bikin ribut sana sini, konflik antar sekolah, konflik antar negeri, antar jemaat, dan sebagainya. Ada juga kekerasan non-fisik, kekerasan verbal. Dengan seenaknya kita melecehkan orang, menghina orang, memaki orang, melukai perasaan orang dengan kata-kata yang dikeluarkan. Belum lagi Ibu Bapak, kekerasan seksual banyak terjadi. Di oto, di mobil, di Jakarta beberapa waktu lalu di kereta-kereta itu banyak sekali terjadi perilaku pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan karena itu diminta supaya kalau boleh dipisahkan saja mobil laki-laki dan perempuan, kereta untuk laki-laki, kereta untuk perempuan. Kekerasan seksual ini ada di mana-mana, di kantor kita dapati, di gereja juga kita dapati. Jangan kira di gereja tidak ada. Bahkan kekerasan yang banyak kali kita dapati sekarang ini, pemerkosaan oleh keluarga sendiri. Ada ayah, ada paman yang perkosa anak sendiri, anak kandung sendiri. Kemarin itu ada kekerasan yang dilakukan oleh seorang ibu dengan membuang anak ke kali di dalam sungai. Kekerasan yang luar biasa. Pembunuhan yang luar biasa. Dan ini tidak boleh kita sangkal, tapi harus kita lawan, Ibu Bapak Saudara. Sekarang ini ada juga kekerasan yang luar biasa, kekerasan atas nama agama, kekerasan atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan orang bisa membunuh, atas nama Tuhan orang bisa bikin kejahatan untuk orang lain. Tapi atas nama Tuhan juga banyak kali kita lihat orang bikin kotak-kotak amal di jalan-jalan itu untuk cari kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan orang-orang yang mereka perjuangkan. Dan ini banyak sekali terjadi. Karena itu Ibu Bapak, pesan pertama bagi kita selaku orang percaya, kita harus punya prinsip utama. Mari kita berjuang membela kehidupan dengan melawan berbagai tindakan, perilaku kekerasan dan kejahatan. Dan itu mari mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Jangan lagi suami istri saling melecehkan, memaki, mengutuk, saling berkelahi, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua terhadap anak-anak, jangan lagi. Mulailah dari dalam keluarga. Yang kedua Ibu Bapak, dari teks ini kita dapati pesan bahwa walaupun tidak disebutkan nama Tuhan dalam kitab ini, tetapi kesadaran akan hadirnya Tuhan dengan karya-karyanya yang terselubung, sehingga dalam suasana hidup yang berat sekalipun, pengharapan mereka bangsa Yahudi itu tidak hilang pada Tuhan. Ini pembelajaran penting untuk kita. Di tengah situasi kehidupan yang kita jalani, entah itu berat sekalipun, walau Tuhan tidak kita lihat, tidak nampak kehadirannya, tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan bahwa Tuhan ada dan tahu. Itu termasuk di dalamnya ketika kita mau memperjuangkan sesuatu yang baik, ketika kita mau membela kehidupan, ketika kita mau melawan ketidakadilan. Jangan merasa bahwa kita berjuang sendiri dan tidak ada Tuhan sama-sama dengan kita, tidak. Tuhan ada bersama kita. Jadi untuk memperjuangkan yang baik itu mari selalu kita minta pertolongan Tuhan. Daripada selalu kita gembar-gembor menyatakan beta ini anak Tuhan, Tuhan saja yang selalu beta andalkan dalam hidup,
Tuhan saja yang sertai beta dalam kerja, padahal itu cuma formalitas, ucapan bibir semata, pemanis bibir, dan tidak nyata nampak dalam sikap dan perilaku kita. Karena itu perilaku baik di dalam gereja, keluar tidak baik. Ibu bapak saudara, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih mau pakai ibu bapak saudara dan saya untuk menghasilkan sesuatu yang baik, karya-karya kebaikan dalam hidup ini. Kesempatan ini tidak datang berulang. Karena itu manfaatkanlah kesempatan baik ini, apalagi kita sebagai para pemimpin di gereja, di masyarakat, di mana saja yang diberi kewenangan untuk mengatur kehidupan banyak orang. Pakai itu, manfaatkan itu, segala hal yang kita punya sebagai pemimpin yang cerdas, apalagi yang Kristen, untuk mendatangkan sukacita dan berkat buat banyak orang. Dan yang ketiga, ibu bapak, pesan yang kita dapati dari teks ini adalah bahwa perjalanan menghadirkan pembebasan dan kebaikan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita tidak bisa berjuang sendiri, tapi kita harus berjuang bersama-sama orang lain. Kita harus bekerja sama dengan pihak lain untuk menghadirkan sebuah kebaikan dan kesejahteraan. Seorang tokoh yang penting dia mengatakan begini, identitas manusia untuk membangun dunia ini yang paling penting adalah kerjasama. Jadi kita lihat betapa penting orang lain di sekitar kehidupan kita, ibu bapak. Sebab untuk buat usaha kita berhasil misalnya, kita tidak bisa kerja sendiri, kita perlu orang lain juga untuk bantu. Walau dia cuma tukang sapu, walau dia juga cuma cleaning service atau satpam, untung ada mereka. Kalau tidak mungkin orang bisa saja menjahati kita, usaha-usaha kita, mungkin juga toko-toko kita kotor dan sebagainya. Tapi ada orang-orang itu yang kehadirannya mungkin ya kelihatan sepele, tapi jangan kita sepelekan. Kehadiran mereka juga berarti. Kita berhasil dalam pendidikan bukan perjuangan kita sendiri. Ada orang tua, ada om, tante, ada adik, kakak yang juga membantu. Kerja-kerja bersama dalam jemaat dan gereja ini juga bisa berhasil karena kita mau bekerja bersama-sama dan berjuang bersama-sama. Nah, karena itulah ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan di hari ini kita semua diingatkan. Mari kita bertekad dan berjuang bersama-sama untuk membela kehidupan ini. Untuk menghentikan kekerasan dalam bentuk apapun juga. Untuk menghindarkan kejahatan dari jalan-jalan hidup kita. Sadar ataupun tidak, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk meninggikan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan mau berjuang bagi sebuah kehidupan yang lebih baik, apalagi yang jadi berkat buat banyak orang. Tapi Tuhan akan merendahkan orang-orang yang dalam hidupnya hanya tahu merancang yang jahat dan berbuat yang tidak baik untuk hidup orang lain. Tentu kita semua tidak mau ada di posisi yang terakhir itu, direndahkan dan dipermalukan. Nah, karena itulah mari memasuki bulan Agustus di mana kita akan merayakan kebangsaan, kemerdekaan bangsa kita ini, kita diingatkan sama seperti orang-orang di masa perjanjian lama, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti pejuang-pejuang bangsa negara ini yang berjuang demi kemerdekaan. Kita pun harus terus melanjutkan perjuangan ini demi kehidupan yang terus berlanjut dengan baik di masa akan datang. Tuhan memberkati kita semua jemaat. Amin.
kita melakukan Gereja 424 bait 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku berharap. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar Jemaat silakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata begini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati. Di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup ini. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jamaah silakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian solois dari Saudara Miano Nicholas. Disilakan. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Selalu diombang-ambingkan,
sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenang hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenang hatimu yang penuh penyesalan dosa. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian solois dari Saudara Leon Fatun Lebit. Disilahkan. Selamat malam, Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Shalom. Lagu ini berjudul Hymn of Heaven, nyanyian surgawi, dan diciptakan oleh Phil Wickham. Dan lagu ini merupakan lagu pengharapan bahwa suatu kali kelak nanti ketika Yesus datang kedua kali, kita semua akan menyanyikan lagu yang sama bersama dengan semua orang kudus dan pejuang iman, menyanyikan lagu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan pada bait kedua ini dari lagu ini bahwa setiap doa yang kita doakan dalam kepasrahan atau keputusasaan kepada Tuhan dengan penuh iman, yakinlah bahwa doa itu tidak pernah sia-sia. Hymn of Heaven. How I long to breathe the air of heaven when pain is gone and mercy fills the streets, to look upon one great to save me and walk with Him for all eternity. There will be a day when all we bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face to Him who died and rose again. Holy, holy is the Lord. Every prayer we pray in desperation, the songs of faith we sung through doubt and fear. In the end, we see that it was worth it when He returned to wipe away our tears. Oh, there will be a day when all we bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with Him who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. And on that day
we join the resurrection. With one voice, the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, "Worthy is the Lamb who was slain. Forever He shall reign." So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels and the saints. We raise the mighty roar. Glory to our God, who gave His life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels and the saints. We raise the mighty roar. Glory to our God, who gave His life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa syafaat dan kita mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan ini. Allah yang terus berkarya di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus untuk membarui dan menyelamatkan seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas hari-hari yang masih kami nikmati, atas tuntunan tangan setiamu yang menuntun kami hingga memasuki minggu pertama bulan Agustus di tahun 2022. Dalam segala kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami terpelihara oleh cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Juga di tengah kerja dan pengabdian yang telah kami lakukan sepekan. Makan kami tercukupkan, kebutuhan-kebutuhan hidup ini Tuhan penuhkan. Dan kami sadar di tempat kami bekerja, mencari sesuap nasi untuk keberlanjutan hidup. Tuhan senantiasa menjaga, menyertai dan memberkati. Sehingga apapun yang telah kami lakukan sepekan itu telah berlangsung dengan baik. Kini kami datang kepadamu ya Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dikendalikan lagi oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menghadirkan kami sebagai saksi-saksi kerajaan-Mu untuk berkarya terus di dunia ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan kebaikan, kebenaran, keadilan dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Peran, fungsi dan tugas kami masing-masing yang berbeda-beda sebagai apapun, kami mohon Tuhan berkenan memberkati. Biarlah kami dapat mewariskan nilai-nilai kebaikan mulai dari dalam kehidupan keluarga kami dan kami tunjukkan pula dalam kerja-kerja kami. Supaya dari waktu ke waktu
Kami terus dipakai oleh Tuhan untuk membangun kehidupan ini, membangun gereja, membangun bangsa dan negara. Kami membutuhkan campur tangan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, untuk memampukan kami semua menjadi orang-orang percaya yang selalu berani melawan kekerasan dan kejahatan. Kami bisa jujur, kami sungguh-sungguh melakukan hal-hal baik yang bermanfaat bagi banyak orang, supaya kehadiran kami terus jadi berkat. Kami membutuhkan Roh-Mu Bapa, supaya kami bisa membedakan mana kehendak-Mu dan mana kehendak manusia, apa yang benar yang berkenan kepadamu dan apa yang keliru. Kami akui Bapa, kadangkala kami lemah, kadangkala kami jatuh dan terpuruk, kadangkala kami gagal menjadi orang percaya yang taat pada firman-Mu. Karena itu hanya kekuatan kuasa Roh-Mu yang kami perlu menolong kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami saat ini untuk tetap membuka diri pada kuasa-Mu, supaya Tuhan memakai kami untuk terus berjuang membela kehidupan ini dalam relasi dan kerjasama dengan orang lain, menyatakan karya-karya kebaikan-Mu, salah satunya ketika kami mampu menghalaukan segala jenis kekerasan dalam dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang datang ini. Tuhan kenal kami masing-masing pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan, jemaat. Kami bersyukur Tuhan himpunkan kami sebagai satu persekutuan orang percaya. Dan kami menyerahkan hidup ini padamu. Diberkatilah semua kami dengan kerja, dengan profesi, dengan mata pencarian kami, dengan usaha-usaha yang kami geluti. Pada usbu baru ini, Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami. Supaya ada berkat yang mengalir masuk dalam kehidupan keluarga rumah tangga, kami gunakan untuk keberlanjutan kehidupan kami. Diberkatilah kehidupan kami sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, orang tua yang lanjut usia yang masih ada pada kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam satu persekutuan keluarga. Karena itu kami harus terus membangun relasi cinta kasih dalam dasar takut kepadamu, supaya rumah tangga kami diberkati. Sebagaimana kami diberkati di tiap keluarga, maka itu pun juga akan berlaku sama di tempat kerja dan pelayanan kami. Diberkatilah masa depan anak-anak kami yang sedang meniti pendidikan. Di bangku-bangku pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang sudah memperoleh kerja atau yang juga dalam upaya mencari pekerjaan. Semua kami mohon, kiranya Tuhan yang mengendalikan masa depan anak-anak kami, memberikan kepada mereka kegemilangan. Lewat usaha dan kerja keras, lewat belajar, lewat dukungan banyak pihak yang mendorong mereka untuk menghargai jerih payah dan keringat mereka, keringat orang tua, keringat ibu bapak guru, banyak pihak yang juga berjuang bersama-sama. Dan kami meyakini dalam kesulitan-kesulitan yang mereka alami di bangku-bangku pendidikan, Tuhan akan membuat anak-anak kami tetap berdiri teguh dan percaya untuk bersandar pada kuasa Tuhan dengan belajar takut kepadamu, karena hanya takut Tuhan sumber hikmat dan kepandaian. Kami bersyukur kepada Bapa dan mendoakan kami semua sebagai ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, semua orang yang lemah, yang susah, semua orang yang berada dalam kondisi-kondisi kehidupan yang sulit, anak-anak yang ditinggalkan sendiri sebagai yatim, sebagai anak piatu, sebagai anak-anak yatim piatu. Mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang merasa sungguh harus menanggung sesuatu yang bukan merupakan kesalahan, yang ada ditahan di lapas, di mana-mana saja. Semua mereka kami taruh untuk-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi kepanjang tanganan Tuhan, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu juga
kepada semua orang yang kurang beruntung dalam hidup ini. Tuhan, mari berkati mereka semua. Cara Bapa yang terselubung tak mampu kami mengerti, tapi kami yakin Tuhan memberkati mereka dalam kesusahan mereka. Berkati juga dan pulihkan yang lemah dan sakit, yang dirawat di rumah sakit, orang-orang tua yang lanjut usia, semua yang masih ada menjadi bagian keluarga kami, atau juga Tuhan yang jauh-jauh terpisah. Tuhan berkenan menolong, menjaga, melindungi mereka. Kiranya tetap kami dimampukan untuk bisa melayani orang tua-tua kami yang sakit, yang lemah. Dengan penuh kesabaran kami tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan pulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, air, minyak, pelayanan dokter, para medis, keluarga, dukungan doa dari banyak pihak bagi kesembuhan semua yang lemah dan sakit. Kiranya kasih-Mu nyata untuk mereka. Kami bersyukur kepada Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan karena itu akan tetap menolong manakala kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan pelik dalam hidup ini yang menentukan hidup dan mati kami. Ajari kami untuk tetap pasrah, berserah, minta campur tangan daripada-Mu. Ya Bapa, kami serahkan semua jemaat-Mu yang ada ini bersama semua pelayan yang ada di dalam jemaat dan yang ada di Klasis Kota Ambon. Semua yang datang dari berbagai latar belakang kehidupan jemaat, kami pertaruhkan hidup kepada Tuhan. Supaya Bapak juga turut sama-sama bekerja melalui karya-karya pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat dalam lingkup jemaat dan Klasis Kota Ambon ini. Bapak, kami bersyukur pimpinan-Mu sempurna atas kehidupan dunia ini. Walaupun kami melihat kenyataan-kenyataan kesulitan di depan, dan itu pun telah disampaikan oleh pimpinan negara ini, bahwa kenyataan di dunia tahun ini sulit. Semua bangsa mengalami hal yang sama karena terpuruk di 2 tahun, bahkan lebih untuk kondisi corona yang belum juga berakhir. Belum lagi masalah-masalah yang lain, kondisi peperangan, bencana alam, menyebabkan banyak negara termasuk negara kami punya utang-utang negara. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang jadi saat ini. Tuhan yang tahu kalaupun semua ini benar-benar Tuhan ada dalam kuasa kasih-Mu, maka Tuhan yang akan bantu menolong. Bila ada rencana dan rekayasa kejahatan orang-orang yang tidak mau melihat kehidupan ini berlangsung dengan baik, maka Bapa, cara-Mu yang terselubung pun kami minta, biarlah Tuhan menyatakannya. Tuhan tolong kami semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan kami di Maluku, di Ambon ini, untuk tetap menjaga kebersamaan dalam kerukunan lintas agama, suku, ras dan golongan. Semua latar belakang kami yang berbeda-beda mesti terlibat dalam upaya bersama-sama berjuang demi kehidupan ini. Kami percaya masalah-masalah yang ada dialami dalam kehidupan yang kami nikmati saat ini, bagian dari rencana Tuhan untuk membuat kami terus bergantung dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup. Tapi kami minta, mari Bapa, tolong pemerintah kami, tolong pemerintah bangsa negara kami, tolong pemerintah provinsi, pemerintah Kota Ambon, dengan semua orang yang Tuhan Yesus kasih mereka kewenangan untuk atur kehidupan banyak orang, kesejahteraan banyak orang. Biarlah mereka juga bekerja dengan baik. Mereka juga mencontohi orang-orang yang telah lebih awal memperjuangkan kehidupan banyak orang dengan cara-cara kebaikan. Bukan kekerasan, bukan menekan, bukan menindas, bukan mengambil keuntungan dan sebagainya. Terima kasih banyak Bapa. Karena itu kami percaya untuk perjalanan berbangsa dan bernegara, kehidupan kami di kota ini, di provinsi ini, sampai juga ke pelosok-pelosok negeri, di kabupaten, di kecamatan, kelurahan, sampai di RT RW sekalipun, Tuhan akan mengendalikan kehidupan kami.
Mari Bapa, berkati pula gereja ini. Dalam tantangan, dalam persoalan masalah yang digumuli, tidak mudah menyelesaikannya. Tapi kami percaya Tuhan yang panggil dan utus para pelayan-Mu yang melayani di level sinode, kelas dan jemaat-jemaat akan terus dimampukan dan diberanikan oleh Bapa lewat kuasa Roh Kudus menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup jemaat. Meski ada banyak tantangan dan masalah. Salah satu masalah yang harus dihadapi dan selesaikan oleh gereja untuk masalah keuangan dalam jemaat. Untuk masalah pemulangan saudara kami di Kariu. Untuk masalah bencana dan juga banjir yang dialami oleh saudara kami yang ada di Haruku, di Damer, di mana-mana saja. Semua ini kami minta Tuhan Yesus tolong. Supaya gereja sebagai lembaga ataupun kami sebagai sesama warga gereja tetap berempati dan mendoakan semua masalah-masalah ini dan umat yang terkena dampak dari seluruh persoalan-persoalan baik yang nyata terjadi maupun karena bencana. Tuhan tolong gereja ini. Ya Allah, berkatilah para pemimpin kami semua di gereja ini di tiap levelnya, termasuk di Klasis Kota Ambon dalam kondisi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati pimpinan Klasis ini dan pulihkan. Tuhan memberkati program-program yang akan dilakukan ke depan, semua yang direncanakan, lomba-lomba yang akan dilakukan pada waktu-waktu ke depan. Tuhan Yesus akan juga turut serta di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa yang penuh kasih. Kami sudah datang kepada Tuhan dalam kebaktian ini, membawa seluruh puji-pujian kami, persembahan syukur, semua akta ungkapan rasa hati kami yang dalam. Baik kami yang secara bersama menyampaikannya kepadamu, baik yang menyanyi solois, kami yang bertugas sesuai fungsi dan peran kami, para tua agama yang mempersiapkan gedung gereja ini, semua orang yang telah turut datang dalam kebaktian. Kami percaya tak akan sia-sia kami pulang, sebab berkat Tuhan akan mengiringi langkah-langkah kehidupan kami di usbu yang baru, bahkan di bulan baru, bulan Agustus. Ampuni kami semua punya salah dan dosa ya Bapa, karena kami sadar kami juga manusia lemah dan terbatas. Biarlah dalam pengampunan yang daripadamu, kami terus dilayakkan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ini syafaat yang kami sampaikan kepadamu dalam kebaktian minggu sore ini. Bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan selamat. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, jangan bawa kami dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat silakan berdiri, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 432. Ditanyakan apa akan ku berikan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat
Jemaat yang beta kasihi, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk tugas pengutusan ini, mari terima janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian minggu ini boleh selesai jemaat. Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus berkati jemaat semua menjalani hidup di usbu baru. Sampai kita jumpa lain waktu.
Iya, Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, pertama-tama beta mau menyampaikan terima kasih bagi Ibu Pendeta Roy yang telah memimpin kebaktian di sore menjelang malam ini. Untuk itu mari katong ada dalam doa syukur. Mari katong berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Bapa di surga atas kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami ada dalam kebaktian minggu di sore menjelang malam ini. Kebaktian ini sudah boleh selesai ya Tuhan. Kami mengucap terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua di malam hari ini. Kami juga mau berdoa bagi hamba Tuhan Ibu Pendeta Roy yang telah memimpin jalannya kebaktian di sore menjelang malam ini. Lewat taburan firman yang telah disampaikan bagi kami semua di sore menjelang malam ini akan menjadi pegangan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi hamba Tuhan ini. Tuhan berkati seluruh pelayanan yang ia lakukan ya Tuhan, bersama dengan kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anak, supaya kehidupan keluarga bisa dapat menopang seluruh tugas dan tanggung jawab dari hamba Tuhan ini. Kami juga mau berdoa bagi umat yang telah mendahului kami untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami minta Tuhan tibakan mereka ya Tuhan. Di saat ini juga kami akan tinggalkan rumah Tuhan ini untuk kembali ke tempat kediaman kami. Kami minta Tuhan tibakan kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Amin.